Lonjakan volume kendaraan arus mudik 2025 di beberapa titik utama mulai terlihat. Berdasarkan pantauan terbaru, terjadi peningkatan arus kendaraan yang mengarah ke timur atau menuju Pulau Jawa dengan kenaikan mencapai 40%. Brigadir Cicie dari NTMC Polri melaporkan, peningkatan kendaraan ini terutama terjadi pada pagi dan malam hari, sementara siang hari volume kendaraan cenderung sedikit menurun. Dalam periode 24 jam terakhir, tercatat sebanyak 79.204 kendaraan telah melintas menuju Jawa. Setiap jamnya, arus kendaraan terus meningkat, mulai dari pagi pukul 6 WIB hingga pukul 9 WIB, dan kembali meningkat pada malam hari antara pukul 18 WIB hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian juga mengingatkan pentingnya kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti kontraflow, on-way, dan sistem penundaan, delaying system, yang diterapkan berdasarkan volume kendaraan yang terpantau. Kami menghimbau kepada para pemudik yang nantinya akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman untuk terus memperbarui informasi arus lalu lintas dan mengantisipasi kepadatan di rest area tol. Jika rest area di dalam tol penuh, pemudik bisa memilih untuk beristirahat di rest area luar tol, ujar Brigadir Cicie, Kamis, 27 Maret 2025. Beberapa hari jelang Idul Fitri, sejumlah masyarakat mulai bergerak menuju kampung halaman. Beberapa titik gerbang keluar Jakarta sudah mengalami kepadatan arus kendaraan. Menuju Cikampek, perlambatan juga terjadi beberapa kilometer dari arah Jakarta. Untuk menanggulangi kondisi ini, Kakor Polri bersama Polda Jawa Barat memberlakukan kontraflow. Adapun rekayasa lalu lintas ini dilakukan di beberapa kilometer jelang pintu tol Cikampek hingga setelahnya. Pagi ini arus lalu lintas cukup padat, maka dari itu Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat melakukan kontraflow awal. Kontraflow tahap 1 pada KM 55160 dan KM 162 KM 169. Tidak sebatas kontraflow, Korlantas Polri disebut akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Salah satu rekayasa tersebut adalah menerapkan sistem one-way dari arah Jakarta menuju Cikampek. Rencananya, sistem ini akan dilaksanakan pada Jumat 28 Maret 2025. Lonjakan jumlah kendaraan juga terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Sejak Rabu 26 Maret lalu, peningkatan angka kendaraan yang akan menyeberang menyebabkan antrian panjang. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat 24.077 unit kendaraan menyeberang dari Gilimanuk menuju Ketapang, Jawa Timur. Angka ini meningkat sekitar 3.000 unit dibanding hari sebelumnya. Membludaknya jumlah kendaraan yang akan menyeberang menyebabkan antrian selama 5 hingga 6 jam. Sementara itu dari ujung barat Pulau Jawa tercatat, jika jumlah kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak meningkat 34%. Berdasarkan data yang dimiliki PT ASDP Indonesia Ferry, hingga H5 Lebaran tercatat sudah ada 279.293 orang yang menyeberang ke Pulau Sumatera. Data yang sama menunjukkan jika jumlah kendaraan yang menyeberang mengalami penurunan, kecuali roda 2. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang pada H5 mencapai 3.161 unit, atau naik 31% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 2.415 unit. Sementara itu, kendaraan roda 4 mengalami penurunan 4% dibandingkan tahun lalu, yaitu 8.413 unit. Penurunan terbanyak ada pada truk. Data yang ada menunjukkan jika total truk yang menyeberang mencapai 1.958 unit, atau turun 36% unit, dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.074 unit. Sedangkan, total bus yang menyeberang mencapai 553 unit, atau turun 6% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 588 unit. Secara umum, jumlah pemudik pada Idul Fitri kali ini diprediksi tidak sebanyak tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakapolri, Komjen Ahmad Doviri.
Ia mengatakan berdasarkan hitung-hitungan yang telah dilakukan, 52% masyarakat Indonesia akan terlibat dalam tradisi tahunan ini.